Hai guys, ARP Studio Tutorial di sini review iPhone 5s di tahun 2026. Apakah masih worth it untuk koleksi? Oh, ini nggak masuk cuy, ini iPhone 4 ya. Oke, di sini ada 5s nih, versi lama. Terus yang satunya juga sama aja, cuman ini versi rose gold. Ini masih mengkilap banget cuy. Kebetulan yang silver ini masih support kartu Telkomsel, dan ini kalau nggak salah dia bisa kartu atau enggak ya, lupa. Pokoknya ada yang bisa Telkomsel XL. Oh, mungkin ini XL doang nih. Cuman kita bakalan bahas apakah masih worth it untuk koleksi, tergantung dari aktivitas ya. Misalkan kamu suka musikan. Di sini aku punya aplikasi beberapa. Ada Spotify juga. Kebetulan pakai akunnya yang support Spotify, jadi dia masih bisa terinstall di sini. Lalu untuk koleksi HP kameranya masih cukup aman ya. Untuk kameranya itu masih bagus, kita lihat di sini. Tuh, di sini masih sangat jelas cuy. Gak nge-lag juga, bahkan ini cepet banget. Ini kayak gelap banget cuy, bentar. Nah, oke, udah terang nih. Nah, di sini untuk hasil kameranya masih sangat jernih. Lalu untuk videonya, oh ya, untuk videonya itu kalau misalkan di iPhone lama itu nggak bisa autofocus continuous ya. Jadi kalau kita bikin video kayak gini, misalkan kita lock fokusnya di sini, ketika dibawa dia tuh bakalan ngeblur karena fokusnya di jarak dekat. Nah, kalau tadi kita udah setting fokus di jarak dekat, dibawa ke jauh itu dia nggak bakalan fokus kecuali di tap lagi kayak gini. Nah, ini udah fokus nih. Kalau kita deketin, dia bakalan ngeblur. Nggak sefokus dengan yang kita atur manual tadi. Jadi harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Biasanya aku pakai aplikasi yang ini nih, Yamera. Kalau Yamera ini, dia ketika dijauh kayak gini fokus, dibawa ke sini dia udah otomatis memfokuskan diri lagi. Jadi udah otomatis. Nah, selain itu ada aplikasi-aplikasi yang didukung. Kayak misalkan untuk USB View fungsinya buat kamera kayak gini nih. Buat layar kamera eksternal, ada Spotify buat lagu-lagu, musik-musik, dengerin musik. Kalau misalkan kamu pakai DAP atau digital audio processing, pakai HP ini juga udah lumayan bagus banget malah untuk untuk kualitas suaranya dibandingkan yang ini. Cuman ini juga jauh lebih bagus dibandingkan dengan pemutar musik yang biasa-biasa ya, yang buatan OM. Kalau untuk urusan pemutar musik, nah ini aku udah punya koleksi pemutar musik. Kalau di iPhone 5 yang tanpa S kayak gini, biasanya pakai Top Music karena bisa di-download lagunya tuh tersimpan otomatis ya di memori. Bukan di memori sih, jadi di aplikasi internalnya ini. Lalu aplikasi yang lainnya tuh banyak sekali guys. Ini ada Wavepad, ada Fcam untuk screen mirroring, bahkan bisa install TikTok, Shopee, terus bisa untuk LED banner juga. Ini untuk teks berjalan ya, running text dan lain-lain. Pokoknya ini masih sangat worth it. Apalagi kalau sekarang harganya cuma sekitar 200-300 ribuan. Jadi kalau kamu pengen nyobain ini untuk koleksi, misalkan untuk kameranya, untuk video-video ringan, untuk dengerin musik kayak gini, nanti masih sangat worth it ya. Mungkin baterainya perlu di ini guys, kalau misalkan dapat yang baterainya udah boros, perlu diganti lagi untuk baterainya. Tapi sejauh ini masih aman ya. Kalau misalkan pakai WA itu ada yang bisa WA, ada juga yang nggak bisa. Soalnya WA juga udah mulai dibatasin di iPhone lama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan tinggalkan jak di komentar.